Kali ini kita akan membahas jenis-jenis kertas dan kegunaannya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis kertas ya. Dari berbagai jenis kertas yang ada di pasaran yang memiliki kegunaannya masing-masing. Pada tiap kertas tersebut juga terdapat ukuran berat atau yang bisa disebut dengan gramasi. Penampilan, daya tahan, serta hasil akhir yang akan berbeda. Itulah mengapa memilih jenis kertas yang sesuai dengan kebutuhan menjadi sangat penting. Berbicara mengenai gramasi atau juga disebut GSM, semakin tinggi gramasi maka akan membuat jenis kertas semakin berat dan tentunya ketahanan kertas juga semakin baik. Gramasi ini akan sangat berpengaruh terhadap tujuan penggunaan kertas, seperti kertas fotokopi yang akan baik jika menggunakan kertas dengan gramasi antara 60 GSM hingga 100 GSM. Lalu untuk kebutuhan kartu nama dapat menggunakan gramasi mulai dari 210 GSM hingga 310 GSM yang tentunya lebih tebal. Tidak hanya untuk kartu nama, buku, iklan, serta berbagai jenis proyek cetak lainnya. Setiap produk percetakan memiliki takaran atau standar gramasi yang sangat bisa untuk disesuaikan. Sebab, bila memilih gramasi kertas yang salah akan menimbulkan hasil cetakan yang kurang baik. Seperti jika memilih kertas untuk kalender, namun gramasinya terlalu tipis, maka akan membuatnya transparan dan kurang sedap dipandang. Selain dari sisi gramasi, untuk memilih jenis kertas juga perlu mempertimbangkan tingkat kehalusan, kecerahan, ketahanan, keawetan, serta ketebalan. Indikator tersebut yang akan membantu kalian agar tidak salah dalam memilih jenis kertas yang sesuai kebutuhan. Kali ini mari kita bahas tentang jenis-jenis kertas dan kegunaannya. Yang pertama ada kertas HVS. Jenis kertas HVS menjadi paling umum digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik digunakan untuk kegiatan printing, fotokopi, membuat selebaran, dan lain sebagainya. Biasanya kertas ini tersedia di perkantoran. Ciri-ciri dari kertas ini sudah pasti berwarna putih, bersih, dan permukaannya kesat, dan sedikit kasar. Jenis kertas ini di pasaran memiliki berat sebesar 80 GSM hingga 100 GSM. Yang kedua ada jenis kertas buram. Kertas ini sebenarnya merupakan kertas daur ulang. Dari segi warna lebih redup dibandingkan kertas HVS. Dan biasanya kertas ini memang tujuannya hanya digunakan sementara. Kalian bisa menemukan jenis kertas ini di surat kabar dan beberapa buku dengan harga murah. Selain itu, kertas buram bisa digunakan sebagai kertas untuk coret-coret perhitungan matematika ketika sekolah. Ketika kalian ujian itu biasanya dikasih lembar coretan, itu adalah contoh kertas buram. Art paper. Yang ketiga ada art paper. Jenis kertas ini memiliki warna putih dan terlihat berkilau. Permukaannya halus dan licin. Sayangnya kertas ini tidak cocok untuk digunakan menulis. Malahan jenis kertas ini banyak digunakan untuk flyer, katalog, dan serta voucher. NCR memiliki fisik yang serupa dengan kertas HVS. Akan tetapi pilihan warnanya lebih lama. Kertas ini biasa digunakan untuk kertas buku nota, bukti transaksi atau kwitansi. Yang selanjutnya ada kertas art karton. Jenis kertas ini merupakan bisa serupa dengan art paper. Akan tetapi kertas art karton sendiri lebih tebal. Bahkan karena ketebalannya, kertas ini cocok digunakan sebagai sampul majalah, katalog, dan buku-buku berkualitas tinggi. Yang keenam ada kertas ivory.
Jenis kertas ini yaitu dengan kedua sisi yang berbeda warna, tidak seperti kertas lainnya. Pada kertas ivory sendiri, satu sisi permukaannya memiliki tampilan mengkilap dan sisi lain lebih redup. Jenis kertas ivory biasanya digunakan sebagai paper bag atau tas souvenir. Yang selanjutnya ada mart paper. Mart paper sendiri memiliki permukaan pada jenis kertas mart paper tidak berkilau dan terlihat redup. Kertas ini sangat baik untuk menyerap tinta. Biasanya majalah-majalah menggunakan kertas jenis ini sebagai bagian dari isi majalah tersebut. Yang selanjutnya ada jenis kertas linen Jepang. Linen Jepang sendiri terlihat lebih redup dan memiliki permukaan kasar. Biasanya jenis kertas ini digunakan sebagai kertas untuk sertifikat dan kertas penting lainnya. Yang selanjutnya ada kertas duplex. Jika Anda pernah membeli makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang, maka kertas inilah yang digunakan. Kertas itu cukup tebal dan memang aman untuk membungkus makanan. Yang selanjutnya ada BW karton. Kertas ini terlihat hampir sama dengan mart paper, akan tetapi perbedaan dari ketebalannya. Kertas BW karton biasa digunakan untuk kalender, kartu nama, dan poster. Yang selanjutnya ada kertas fancy. Kertas ini dapat dikatakan merupakan kertas dengan harga yang cukup mahal, karena ini bisa digunakan sebagai kartu nama dan undangan yang membutuhkan nuansa mewah dan berkualitas premium. Yang selanjutnya ada jenis kertas craft. Jenis kertas craft sendiri memiliki warna coklat dan tampilan permukaannya yang kasar serta cukup redup. Biasanya kertas ini baik digunakan sebagai paper bag. Yang selanjutnya ada jenis kertas corrugated. Kertas ini memiliki warna coklat dan bergelombang di bagian tengahnya. Yang kalian bisa menemukan jenis kertas ini digunakan menjadi kardus atau semacamnya. Yang selanjutnya ada kertas jasmine. Kelebihan dari kertas jasmine yaitu banyak warna yang ditawarkan. Dengan kelebihan dari segi pilihan warna, maka kertas ini sangat menarik jika digunakan sebagai bahan dasar pembuatan undangan yang menarik. Yang selanjutnya ada kertas Dorsleek. Jenis kertas ini sangat tipis dan cenderung sangat terlihat transparan. Jenis kertas Dorsleek sendiri umumnya digunakan sebagai nota, karena bisa dilapisi karbon agar tulisan dapat tembus ke bawahnya. Namun kertas ini sudah mulai ditinggalkan dan terganti menjadi kertas MCR. Yang selanjutnya ada kertas Silhouette. Kertas ini sangat baik digunakan sebagai hardcover, jilid buku, dan undangan pernikahan. Biasanya kertas ini tidak dicetak namun dipercantik dengan cara dilapisi kertas lain yang sudah dicetak. Misalnya dilapisi dengan art paper dan matte paper. Yang selanjutnya ada kertas manila. Secara karakteristik, kertas manila sebenarnya serupa dengan BW karton. Fungsi dari kertas manila sendiri juga sama dengan BW karton. Namun kertas manila memiliki kelebihan yaitu banyak pilihan warna yang menarik. Yang selanjutnya ada kertas Concorde. Pada jenis kertas ini tekstur serat garisnya sedikit timbul tetapi tidak beraturan. Biasanya kertas ini cocok dijadikan media melukis dengan pensil, sebab kertas ini akan membantu memunculkan pesan artistik dari lukisan. Yang selanjutnya ada kertas buffalo. Tekstur dari kertas buffalo sendiri sekilas mirip guratan kayu dan permukaannya cukup kasar. Jenis kertas ini sangat banyak menyediakan pilihan warna.
Kertas ini sangat populer digunakan sebagai sampul jilid buku, map, serta berbagai bahan yang akan dijadikan kerajinan dari kertas. Yang terakhir ada jenis kertas Astur. Kertas Astur sendiri memiliki warna yang berbeda di kedua sisinya, dan biasanya satu sisi berwarna putih, lalu pada sisi satunya warnanya akan beragam. Jenis kertas Asturo sendiri biasanya digunakan sebagai jilid buku, bahan membuat mading, dan berbagai kebutuhan lainnya. Itu ada sekitar 20 jenis kertas yang beserta kegunaannya. Selain 20 jenis kertas dan kegunaannya tersebut, bahan pembuatan kertas sendiri paling banyak dari bahan dasar pohon. Sebagian kertas itu terbuat dari bahan dasar pohon, tetapi pohon yang digunakan untuk membuat kertas, kalau di Indonesia sendiri sebagian besar kertas terbuat dari pohon akasia, karena pohon akasia sendiri memiliki serat berukuran pendek yang sangat mudah diolah menjadi bubur kertas. Akasia sendiri merupakan jenis tanaman jenis pohon yang berasal dari Afrika dan Australia. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat kurang lebih 1.300 spesies akasia dengan 960 spesies diantaranya merupakan akasia Australia. Di Indonesia sendiri, akasia pertama kali diperkenalkan di Kepulauan Maluku pada tahun 1970 sebagai tanaman untuk penghijauan. Akasia merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh sehingga disukai untuk penghijauan dan dengan segera menyebar ke seluruh Indonesia. Pohon akasia sendiri juga banyak ditemukan di daerah Yogyakarta, dan sejenis tanaman akasia ini secara taksonomi termasuk dalam famili Leguminosae atau Fabaceaceae, atau yaitu tanaman yang berbuah polong, subfamilia Mimosoideae. Salah satu jenis yang sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah Acacia formis yang di dalam penanaman ilmiahnya Acacia auriculiformis. Di wilayah Jogja sendiri, tanaman jenis ini dibudidayakan di kawasan Pegunungan Kapur di Kabupaten Gunung Kidul. Akasia ini bukanlah satu-satunya jenis tanaman akasia yang ditemukan dan tumbuh di wilayah Jogja. Ya, paling tidak ada 10 jenis tanaman akasia yang tumbuh cukup baik di wilayah Jogja ini. Kita bahas 10 jenis tanaman akasia yang tumbuh di wilayah Jogja. Yang pertama
pertama ada akasia daun lebar. Akasia daun lebar sendiri merupakan tanaman asli dari Indonesia yang asalnya dari bagian selatan Papua serta tersebar di Papua Nugini dan bagian utara Australia. Tanaman ini banyak dijumpai pada kawasan kering seperti savana dan hutan musim di Jogja. Di Jogja sendiri banyak ditemukan di Pegunungan Kapur, Kabupaten Gunung Kidul. Tanaman ini merupakan sifat yang toleran terhadap tanah yang kritis dan berbatu. Dalam konteks rehabilitasi lahan kritis, tanaman ini cocok dijadikan tanaman pionir. Akasia sendiri memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen bebas pada kondisi tanah yang rusak. Yang kedua ada akasia Magium wild. Akasia ini merupakan tanaman kayu dari genus Acacia yang berasal dari Papua Nugini, Papua Barat, dan Maluku. Akasia Magium dapat tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan, baik pada tanah dengan nutrisi rendah ataupun pada tanah-tanah asam dan terdegradasi, dengan sifat tolerannya terhadap tanah yang kritis dan berbau. Akasia jenis ini cocok dijadikan sebagai tanaman pionir. Perbedaan dengan akasia daun lebar sendiri, akasia jenis ini tidak toleran terhadap naungan dari salinitas tinggi. Pada kondisi tersebut, akasia magnum akan tumbuh kerdil dan kurus. Manfaat dari kayu akasia magnum banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan buku dan kertas, mebel kayu, gergajian dan molding, vinir dan papan partikel. Cabang dan rantingnya dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Yang ketiga ada jenis akasia leptocarpa. Akasia leptocarpa sendiri adalah flora berhabitus semak atau pohon kecil dari genus Acacia yang merupakan flora asli dari Papua Nugini dan pesisir Australia bagian utara. Jenis tanaman ini banyak dijumpai di hutan terbuka atau tepian hutan hujan, juga pada kawasan kering seperti savana dan hutan musim. Kalau di daerah Jogja banyak ditemukan di hutan Wanakama, Kabupaten Gunung Kidul, yang merupakan tanaman koleksi untuk pendidikan dan penelitian. Yang keempat ada akasia aulacocarpa. Akasia aulacocarpa merupakan jenis pohon dari genus akasia yang hanya dapat ditemukan secara terbatas di Australia atau bisa disebut dengan tanaman endemik. Yang kelima ada akasia crassicarpa. Akasia crassicarpa sendiri merupakan pohon berukuran kecil atau sedang dengan tinggi yang bisa mencapai 25 meter. Manfaat kayu akasia crassicarpa sendiri dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas untuk konstruksi bangunan, mebel, dan bahan baku pembuatan kapal. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung dan naungan fiksasi nitrogen bebas dan perlindungan tanah dalam mencegah erosi. Yang selanjutnya ada jenis akasia oraria. Jenis ini berasal dari Queensland, utara Australia, atau bisa disebut dengan pohon suli dari timur, dan dibudidayakan di daerah tertentu di Flores. Di Jawa sendiri banyak dibudidayakan di lahan-lahan yang kurang subur.
Acacia auraria sendiri menyukai tanah liat yang berdrainase baik. Yang selanjutnya ada Acacia decurrens. Acacia ini berasal dari Australia. Manfaat dari Acacia decurrens sendiri dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan karena dapat merehabilitasi lahan kritis karena merupakan jenis yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang jelek, dan dimanfaatkan kayunya dan dimakan bunganya. Yang selanjutnya ada Acacia leucopulea. Manfaat dari Acacia jenis ini daunnya dan ranting mudanya bisa digunakan untuk pakan ternak, kecambah bijinya bisa untuk sayuran, dan berakarannya bisa mengikat nitrogen dari udara sehingga tanaman ini dapat memperbaiki kesuburan tanah. Yang selanjutnya ada Acacia lebec. Manfaatnya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh dan daunnya untuk pakan ternak. Kayunya juga bisa digunakan untuk konstruksi. Yang selanjutnya ada Acacia tomentosa. Manfaat dari Acacia jenis ini bisa dimanfaatkan untuk mebel kayunya, untuk bahan kerajinan konstruksi rumahan dan kayu bakar, seperti untuk gagang cakul dan tangkai sabit. Itu beberapa penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.